Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muslim masa kini, salah satu tujuan syariat nikah adalah terhubungnya jalinan silaturahmi yang semakin luas antara keluarga besar kedua mempelai, sehingga terbangunlah masyarakat Muslim yang didasari oleh hubungan akidah dan nasab. Bagi wanita, setelah menikah kewajibannya tidak hanya pada pasangan, tetapi juga terhadap mertua, yakni orang tua dari suami. Mertua adalah orang tua pasangan kita yang sangat besar pengaruhnya pada kebahagiaan rumah tangga. Pengaruh hubungan ini sampai akhirat kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Adalah hak mertua untuk dipelihara hubungan silaturahim dengan anaknya dan untuk dimuliakan oleh menantunya, sebagaimana anaknya yang wajib memuliakan kedua orang tuanya. Berbicara tentang mertua, dalam budaya Betawi ada satu makanan yang wajib dibawa saat proses pernikahan dari mertua untuk anak mantunya. Makanan itu bernama sayur besan. Dinamakan sayur besan karena dijadikan antaran untuk besan keluarga mempelai. Karena butir-butir terubuk yang menyatu menjadi bonggol melambangkan dua keluarga yang menyatu dalam ikatan kekeluargaan lewat perkawinan. Dalam masyarakat Betawi tradisional, keluarga dari pihak lelaki akan membawa sayur besan ini untuk diberikan kepada keluarga mempelai perempuan. Sayangnya, tidak semua restoran Betawi menyediakan menu yang satu ini. Beruntung saya masih menemukan satu restoran Betawi yang menjual menu tersebut. Dapur Betawi yang ada di kawasan Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Jalan-jalan ke rumah Babe barengnya sama Mpok Tiwi. Hari ini saya lagi ada di Pondok Cabe. Kita bakal makan makanan Betawi. Berangkat! Begitu menginjakan kaki di dapur Betawi, nuansa adat Betawi memang sangat kental terasa. Penataan meja makan dan ruangannya sengaja dibuat khas rumah Betawi. Bahkan di pintu utama terdapat sepasang ondel-ondel yang menjadi identitas ikon Betawi. Rumah makan yang mengusung tagline makanan terlangka di dunia, jagonya masakan Betawi ini memang mengkhususkan diri dengan sajian kuliner Betawi. Tapi sebelum saya mencicipi semua aneka menu Betawi yang ada di sini, saya jadi penasaran nih, seberapa kenal ya orang Jakarta dengan makanan Betawi? Satu gado-gado, dua soto Betawi, terus tiga dodol Betawi, terus kue dongkal. Tuh kan, ternyata dari sekian banyak orang yang udah kita tanyain, gak banyak yang tahu kalau makanan Betawi itu ternyata kayak sayur besan, kayak gabus pucung, kayak pecak gurame, itu tuh aslinya dari Betawi. Makanya di sini aja disebut makanan langka. Gimana kalau kita ketemu sama Po Uum? Kita masak bareng makanan-makanan langka yang tadi saya sebutin. Yuk! Karena belum banyak yang tahu tentang masakan Betawi yang langka ini, saya jadi tertantang untuk membuatnya nih. Kebetulan sudah ada Po Uum yang akan membantu saya memasak menu sayur besan di dapur. Tada! Jadi Mpok Reni dan Po Uum udah siap beraksi di dapurnya, dapur Betawi. Kali ini, tadi kan kita udah nanya-nanya tuh sama orang-orang, ternyata kok jarang ada yang tahu ya yang namanya sayur besan. Wajar sih, karena sayur besan ini emang udah semakin langka, karena ada satu nih yang jarang banget ditemuin. Terubu, kalau kata orang Betawi bilangnya. Ini tuh apa, Bu? Apa, Po? Bunga apa? Bunga tebu. Bunga tebu muda. Wah, saya juga belum pernah sih nyobain. Ini tuh jadi benar-benar pertama dan perdana kali Mpok Reni makan sayur besan. Namanya doang Mpok, tapi belum pernah makan sayur besan. Oke, hal yang pertama dibikin. Gimana, Pok, caranya, Pok, kalau bikin sayur besan? Iya, ininya dihaluskan dulu. Oke. Kalau sejarahnya nih, kenapa namanya sayur besan? Karena itu adalah sayuran yang dibawa sama pengantin laki-laki, keluarga pengantin laki-laki ke keluarga pengantin perempuan. Jadi pokoknya setiap setiap pesta adatnya orang Betawi, wajibnya mah ada sayur besan. Cuma kan tadi yang saya bilang nih, sayangnya ada satu jenis yang emang susah banget, langka banget si terubu itu, bunga tebu itu. Jadilah akhirnya sayur besan paling kalau yang bener-bener masih
masih memegang erat adat istiadat, barulah dia dari sayur besan. Tapi ngomongin tentang sayur besan ini sebenarnya cuma satu dari beberapa jenis makanan yang ada di setiap pernikahan orang Betawi khususnya ya. Seperti apa aja makanan dan minuman yang selalu ada nih di pernikahan Betawi? Kayak gini. Pernikahan adat Betawi melibatkan serangkaian prosesi panjang. Dan beberapa tahapnya melibatkan makanan khas Betawi yang melambangkan harapan, seperti sayur besan. Selain sayur besan, makanan wajib lain dalam pernikahan adat Betawi adalah roti buaya. Orang Betawi percaya bahwa buaya adalah hewan yang setia dengan satu pasangannya, sehingga roti buaya dianggap melambangkan kesetiaan. Biasanya roti buaya dibawa oleh pihak mempelai pria sebelum berlangsungnya akad. Berikutnya adalah nasi jotan yang juga merupakan makanan tradisional pernikahan adat Betawi yang dihidangkan oleh keluarga mempelai wanita. Nasi jotan ini dihidangkan untuk tetangga saat menghadiri pesta pernikahan. Makanan ini dibuat dari nasi putih dan nasi ketan kuning yang ditaburi dengan serundeng atau kelapa yang diparut lalu digoreng dengan mencampurkan gula merah yang bentuknya seperti abon. Selain itu ditambah dengan aneka lauk dan sayur. Sajian tradisional Betawi lainnya adalah kue bacot. Dari namanya, kue bacot mengandung makna banyak bicara. Kue ini diberikan dari sang mempelai lelaki setelah lamaran yang mengumumkan akan adanya pernikahan dalam waktu dekat. Jadi, kue bacot adalah tradisi pemberian balik berupa penganan tradisional kepada calon mempelai pria dari calon mempelai wanita. Selain kue bacot, ada juga dodol Betawi. Makanan khas Betawi yang terbuat dari ketan, gula merah, gula pasir, dan santan yang dimasak di atas tungku kayu bakar. Makanan ini bertekstur kenyal dan lengket yang merupakan simbol penting dalam pernikahan Betawi. Maknanya, agar hubungan pengantin selalu lengket, tidak mudah renggang sehingga tidak terjadi perceraian di tengah perkawinan. Ya udah Neng, sekarang tinggal tumis. Wih, cepet banget ya emang kalau orang Betawi yang udah lihai tuh nguleknya udah kagak pakai 5 menit. Tadi kayak kagak nyampe 3 menit, ini luar biasa Mpok Sekarang ditumis aja nih? Ya, Oke, tumis. yuk kita tumis Pok. Wah, ternyata memasak sayur besan ini mudah ya. Asalkan semua bahan tersedia. Makan sayur besan pun gak perlu menunggu adanya pernikahan Betawi. Tinggal kita masak sendiri. Ditumis dulu ya biar wangi gitu. Iya benar. Ini ngomongin tentang rempah, sebenarnya kan emang Indonesia tuh terkenal banget nih sama masakannya yang berempah. Jadi tuh orang-orang tuh suka gitu karena taste-nya kita tuh lumayan kuat gitu. Tapi selain Indonesia sebenarnya ada lagi nih negara-negara yang punya cita rasa makanan yang cukup berempah dan cukup lezat dan rasanya tuh mirip-mirip sama negara kita di Indonesia. Negara mana aja dan makanan apa yang kira-kira mirip sama makanannya di Indonesia? Ini dia. Indonesia memang terkenal akan rempah-rempahnya, mulai dari cengkeh, lada, kemiri, hingga kayu manis. Rempah-rempah ini sering dijadikan bumbu penyedap untuk berbagai kuliner yang ada di Indonesia. Selain jadi bumbu, rempah-rempah juga dipercaya baik untuk kesehatan tubuh. Beberapa pilihan kuliner khas Indonesia yang kaya akan rempah-rempah diantaranya adalah rendang, soto Betawi, rawon, dan masih banyak lagi. Selain Indonesia, rempah-rempah juga dijadikan sebagai bumbu andalan masakan terkenal di dunia, diantaranya kari dari India. Kari adalah hidangan berkuah yang biasanya dimakan dengan nasi atau roti naan. Dan karena dimasak dengan banyak rempah-rempah, masakan ini mempunyai cita rasa yang tajam dan pedas. Bumbu dan rempah-rempah yang digunakan untuk membuat kari sangat beragam. Sekarang kepopuleran masakan ini telah menyebar ke seluruh dunia dan jenis-jenis karinya pun disesuaikan dengan selera masing-masing negara. Berikutnya adalah jerk chicken dari Jamaika. Jerk di sini adalah metode masak orang-orang Jamaika, di mana ada 2 metode dalam memasak daging, yakni daging kering atau daging yang disiram dengan saus spesial. Jerk adalah gaya memasak asli Jamaika di mana daging kering atau basah direndam dengan campuran rempah-rempah panas. Bumbu-bumbunya secara tradisional digunakan untuk memasak daging ayam. Namun, di resep modern mereka memakai campuran rempah-rempah itu untuk ikan, udang, kerang, daging sapi, sosis, domba, sayuran, dan tahu. Selain di Indonesia, India dan Afrika, negara yang masakannya kaya akan rempah adalah Arab. Ya, makanan Arab emang terkenal dengan campuran rempahnya. Sebut saja nasi mandi, nasi biryani, dan aneka nasi khas Arab lain yang terbuat dari beras dan aneka campuran rempah. Bicara mengenai masakan Arab dan rempah, salah satu makanan kaya rempah yang sangat disukai Rasulullah SAW adalah tarid. Tarid adalah hidangan paling favorit Nabi yang ia umpamakan sama superiornya dengan Fatimah, putri kesayangannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari, beliau berkata, "Sama seperti torit yang lebih sedap ketimbang semua masakan.
Begitu pula Fatimah yang lebih hebat dibandingkan semua perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Thorit adalah masakan kaldu dengan isian utama kacang cikpi atau himis dalam bahasa Arabnya, yang dicampur dengan ayam dengan bumbu rempah yang banyak. Rempah sendiri tak hanya enak untuk dijadikan bumbu masakan, tapi juga bisa dijadikan obat. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Muslim Masa Kini.